Seorang wanita sedang menunggu kendaraan di pinggir jalan. Tiba-tiba ia melihat suaminya. Seorang CEO sedang mengemudi melewatinya. Ia pikir suaminya akan berhenti dan menawarinya tumpangan. Tanpa diduga, suaminya bahkan tidak menoleh ke arahnya, langsung saja mengemudi melewatinya, sama sekali tidak berniat untuk memberinya tumpangan. Melihat penampilannya yang pelit, wanita itu tidak mempermasalahkannya, melainkan langsung menelepon sahabatnya, memintanya untuk mencarikan mobil untuknya. Sahabatnya dengan perhatian bertanya mobil mewah seperti apa yang diinginkannya. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata dia hanya butuh sepeda. Sahabatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Dia adalah istri seorang CEO Group, bahkan tidak punya kendaraan yang layak. Wanita itu sama sekali tidak marah, malah menarik sahabatnya untuk menunjukkan kekuatannya. Mereka pergi ke toko perhiasan. Belum sempat melangkah masuk, sahabatnya sudah ketakutan sampai gemetar. Barang-barang di sini terlalu mahal, tidak mampu membelinya. Gadis itu dengan penuh percaya diri berkata kita bisa membelinya PERKILOGRAM. Sahabatnya bertanya dengan tidak percaya. Ku dengar di pesta kakekku, kamu diberi amplop merah besar, jangan-jangan isinya satu bank. Tidak, itu semua aset tetap. Dan aku juga tidak akan menyentuhnya. Kukatakan rahasiamu padamu, aku punya satu bank. Baru masuk toko sudah tertarik pada sebuah kalung. Ternyata seorang gadis kecil yang manis, dengan kasar dan tidak masuk akal memperebutkannya dengan mereka, dan mengatakan mereka miskin dan tidak mampu membelinya. Siapa sangka wanita itu tanpa banyak bicara, langsung membeli toko itu. Sekarang orang membual tanpa naskah ya. Kamu tahu mengakuisisi Der setidaknya butuh puluhan juta. Kamu punya uang. Atau jangan-jangan penyandang danamu bersedia membayar sejumlah uang sebesar itu untukmu. Pak Bos, Anda datang tepat waktu. Lihat gadis bodoh ini, merusak toko Anda. Pak Satpam hanya menyuruhnya mengganti uang kalung. Saya rasa Anda harus meminta lebih. Anda adalah Nona Tang. Hari ini Anda telah dirugikan. Mulai sekarang toko saya adalah milik Anda. Prosedur perpindahan kepemilikan telah diajukan. Semoga bisnis Anda lancar. Terima kasih. Pak Bos, apa maksud perkataanmu itu, Nona An? Terima kasih atas perhatian Anda selama ini terhadap bisnis saya, tapi toko kecil ini telah dialihkan ke Nona Tang. Dia merusak barang di tokonya sendiri, tentu saja tidak perlu ganti rugi, dan semua pramuniaga di toko dipecat. Diberhentikan dengan gaji 3 kali lipat, besok akan ada pramuniaga baru yang mengambil alih. Gadis miskin ini bisa membeli toko perhiasan merek internasional. Bagaimana mungkin? Siapa di antara kalian yang punya waktu, pergi bersama saya untuk membuat pernyataan. Kalau begitu aku pergi, ayo pergi. Tidak disangka aku benar-benar meremehkanmu. Karena kamu telah mendapatkan pria kaya raya, yang bersedia menghabiskan puluhan juta untukmu. Nanti aku ingin melihat, siapa sebenarnya orang buta yang menjemputmu. Tepat pada saat itu, suami wanita yang menikah kilat itu masuk. Paman keempat. Paman keempat, keponakan Guyan. Gu Jinyu punya pacar. Hari ini Gu Jinyu kembali dari luar negeri. Sudah janjian malam ini akan membawanya secara resmi bertemu keluarga Gu. Mungkinkah itu An Xiaoyi? Kamu benar-benar memberiku kejutan. Aset di bawah namanya ternyata lebih dari 100 miliar. Tang Weiran. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa mau menikah denganku? Aku sudah bilang. Pertama karena wasiat nenek. Kedua karena kamu masih terbilang pria yang unggul. Paman keempat. Aku dipukuli gadis ini, baru muncul di sini. Apakah Anda datang ke sini ada urusan? Kamu belum menikah dengan Jinyu. Sekarang memanggil paman keempat apakah terlalu cepat? Aku, belum masuk rumah sudah menyerang orang tua. Dan merampas barang orang tua. Apakah ini aturan keluargaan kalian? Paman keempat. Anda pasti salah paham. Aku tidak pernah mengambil barang milik orang yang lebih tua. Dia istriku. Kakiku terkilir. Aku tidak bisa ikut kompetisi. Entah fansku merindukanku atau tidak. Baiklah, aku mengerti. Angin apa yang bertiup hari ini? Sampai-sampai CEO Gu bertiup kembali. Ini rumahku. Aku bisa datang kapanpun aku mau. Dan perlu kukatakan padamu. Bukankah kau membenciku? Tidak mau pulang. Memang tidak ingin melihatmu. CEO Gu, kau sangat membenciku, tapi tidak jijik dengan gelas yang kupakai. Minum dari gelas yang kau pakai tidak akan membunuh siapapun. Jangan bilang setetes air pun dalam gelas ini. Semuanya milikku. Nyonya Gu keempat, makan siang sudah siap. Baiklah. Aku juga sedang lapar. Maaf ya.
Kau masih bilang bukan, sengaja menerkamku. Mengatakan apa jembatan kembali ke jembatan. Jalan kembali ke jalan. Ini semua taktik untuk menarik perhatian. Kan, bukan. Aku tadi hanya tidak seimbang. Lepaskan aku. Guyan, kau tidak jantan. Kau tahu. Lepaskan aku. Sekarang aku seperti ini. Sudah seperti pria kan, turunkan aku. Aku bisa jalan sendiri. Jangan bergerak. Aku akan membawamu makan siang. Sudahlah. Pria bodoh ini sama sekali tidak masuk akal. Ku dengar jika memenangkan juara pertama, akan dihadiahi mahkota senilai 2 juta. Kau menginginkannya. Jika aku menang, aku akan memberikannya padamu. Anggap saja sebagai hadiah ulang tahun kelima kita. Mana semudah itu untuk menang. Tenang saja. Tang Weiran, kau pasti baru pertama kali datang ke tempat seperti ini, kan? Perhatikan baik-baik. Sangat menarik. Terima kasih, Nona Jiang. Tapi saat kau bicara denganku, kenapa terus melihat suamiku? Apa tidak sedikit tidak sopan? Aku hanya ingin mengingatkan Yan, untuk menjelaskannya lebih lanjut kepadamu. Tidak perlu. Istriku sangat luas pengetahuannya. Banyak hal aku masih harus bertanya padanya. Kau benar-benar hebat. Baru hari pernikahan sudah ditinggalkan. Hanya dalam beberapa hari sudah bisa membuatnya memperlakukanmu seperti ini. Dia akan tetap menjadi milikku. Kau tidak perlu pedulikan perkataan Bu Sishao. Dia hanya menjaga muka gadis itu. Gadis itu berasal dari desa. Jangankan target. Panah pun belum pernah melihat. Kau mempermasalahkan dia hanya akan menurunkan derajatmu sendiri. Melihat suasana canggung. Teman di sampingnya segera mengumumkan dimulainya permainan. Untuk kompetisi kali ini, kita akan bermain sesuatu yang baru. Meniru orang zaman dulu. 100 langkah menembus pohon willow. Baiklah. Menarik. Menegangkan. Siapa yang bisa melakukannya? Semakin sulit aturannya semakin baik. Dengan begitu bisa mengeliminasi sekelompok orang terlebih dahulu. Kau menginginkan mahkota itu. Hari ini adalah ulang tahun kelima perkenalan kita. Aku ingin memberikannya padanya. Apakah kau butuh bantuanku? Tidak perlu. Ini hanya masalah kecil. Dan kau tiba-tiba bersikap baik. Pasti ada maunya. Kau terlalu baik padaku akhir-akhir ini. Bisakah bersikap normal sedikit? Ku bilang, wanita ini, aku baik padamu juga tidak boleh. Aneh sekali. Mohon para pria dan wanita tampan dan cantik yang berpartisipasi dalam kompetisi, naik ke atas panggung. Jingxi, kau pergi saja. Keahlian memanahmu diakui di lingkaran kita, sebagai yang terbaik. Baiklah. Kalau begitu aku pergi. Weiran, kau bisa memanah. Ini bukan main-main. Jika kau meleset, bagaimana kalau kena orang? Ya. Nyonya Gu yang keempat itu berharga, lebih baik duduk manis di kursi penonton. Lihat saja. Ini bukan desa. Tidak semua orang bisa pamer di sini. Jangan bicara terlalu cepat. Jangan meremehkan orang, gadis desa. Siapa tahu kemampuan memanahnya lebih baik. Aku rasa Nyonya Gu yang keempat bisa. Belum tentu bisa memenangkan kejuaraan. Gadis desa liar. Bagaimana mungkin dia tahu memanah? Bersaing dengan orang seperti ini membuatku malu. Takutnya nanti bahkan tidak bisa menarik busurnya. Wanita desa seperti ini bisa ikut kompetisi. Aku rasa, kompetisi ini lebih baik dibatalkan saja. Karena kalian berdua begitu percaya diri. Bagaimana kalau bertaruh dengan kami? Bertaruh denganku. Oke. Aku bertaruh denganmu. Jika kau menang pertandingan ini, aku akan berlutut dan menirukan gonggongan anjing. Oke. Jika aku kalah, aku juga akan menirukan gonggongan anjing. Deal. Kalau begitu. Nona Tang, aku mendukungmu. Terima kasih. Nona Cheng, sebentar lagi jangan biarkan aku. Sama-sama. Lihat, kan, sudah ku bilang. Kan, gadis desa, masih bilang bisa memanah. Ini bahkan tidak bisa menarik busurnya. Benar-benar memalukan. Benar. Aku sedang menunggu untuk melihat gadis desa liar ini masuk ke dalam tanah. Bagaimana mungkin? Aku rasa, hanya kebetulan saja. Gadis desa. Berani-beraninya ikut kompetisi memanah. Lihat, kan, inilah yang disebut kemampuan sejati.
Nona Jiang memang hebat. Aku rasa juara pertama pasti miliknya. Gadis desa liar itu apaan sih? Aku tidak percaya. Dia bisa menembak lagi. Beberapa orang tidak tahu siapa lawannya. Aku rasa dia hanya berpura-pura. Melihatnya seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa menembak? Hanya ingin mencari alasan saja. Apa 3 panah berturut-turut? Semuanya kena sasaran 10. Apakah ini benar-benar gadis desa itu? Nyonya Gu yang keempat. Bagus, bagus, bagus. Sayang, kamu yang terbaik. Kamu yang terbaik, tentu saja. Aku tahu itu, kau bukan wanita biasa. Selamat. Terima kasih. Selamat untukmu. Benarkah, ini hadiah untuk ulang tahun kelima perkenalan kita? Kalau kau tidak menerimanya, aku akan marah. Terima kasih, sayang. Tapi beberapa orang harus menepati janjinya, kan? Kau hanya beruntung saja. Kompetisi memanah kecil. Lihat betapa hebatnya dirimu. Biar ku bilang padamu, Nona Jiang sudah mendapatkan tiket masuk kompetisi balap motor internasional. Itu adalah kompetisi yang bahkan Nighthawk ikut serta. Inilah kemampuan yang sebenarnya. Benar, kalau berani, kau juga daftar dan ikut serta kompetisi balap motor internasional. Jiang Jingqi juga akan pergi. Oke, tidak masalah. Aku pasti akan berpartisipasi. Biar kalian lihat apa yang disebut kemampuan yang sebenarnya. Tapi sebelum itu, kalian berdua harus menepati janji dulu. Sabar sedikit. Kalau sampai menyinggung Buyan, kita semua tamat. Tunggu saja. Nona Jiang, aku tidak sengaja. Yan, kakiku terkilir. Sakit sekali. Aku tidak bisa jalan. Bisakah kau datang dan membantuku? Cepat bantu Nona Jiang berdiri. Nona Jiang. Kita lihat saja nanti. Yan, bisakah kau menungguku sebentar? Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Mungkin. Nona Tang mungkin tidak keberatan, kan? Tentu saja. Apakah wanita ini benar-benar tidak peduli? Baiklah. Nona Jiang, katakan saja di sini. Aku sudah menikah. Ini akan mempengaruhi reputasimu, Yan. Kumohon jangan pergi, Yan. Kumohon jangan pergi, Yan. Kau tahu, selama bertahun-tahun ini aku selalu menyukaimu. Jiang Jingqi, aku padamu memiliki sedikit perasaan khusus. Hanya karena kau adalah adik perempuan Ranran, tapi dia meninggal 16 tahun yang lalu, telah tewas dalam kobaran api. Kenapa kau tidak bisa menyimpan sedikit perasaan untukku? Tidak peduli dia ada atau tidak, di hatiku dia akan selalu menjadi adik perempuan yang polos dan lugu. Sedangkan kau, jangan punya pikiran yang tidak seharusnya kau miliki. Kalau tidak, kau hanya akan merugikan dirimu sendiri. Yan, putri tertua keluargamu, tuan mudamu berulang tahun. Tuan Gu membawa istri tercinta, menghadiri pesta ulang tahun tuan mudamu. Namun diam-diam bertemu dengan putri sulung keluarga Jiang. Benar-benar cinta sejati, sedikit waktu pun harus berkencan. Orang yang berniat jahat sengaja mengambil foto dan menulis artikel. Kuberikan waktu 10 menit, selidiki dengan jelas untukku, siapa sebenarnya yang berada di balik berita ini. Baik, Tuan Presiden. Presiden telah menyelidiki dengan jelas. Dalang di balik layar adalah Nona Jiang sendiri. Fotonya juga dia, mengatur orang-orang di Ziyu Mountain Villa, sengaja mengambil foto secara diam-diam. Jiang Jingqi. Bagus sekali, kendalikan pasar saham luar negeri untukku. Besok aku ingin Jiang Group kehilangan 10 miliar. Oh ya. Katakan pada media itu, mulai sekarang, jika ingin mempublikasikan, hanya boleh mempublikasikan tentang aku dan istriku.
Selain itu, besok pesan lagi 10.000 mawar, kirim ke villa. Biarkan media itu mempublikasikannya sesuka hati. Maksud Anda? Agar media lebih banyak memberitakan tentang cinta Anda pada Nyonya. Cintakan. Pokoknya hanya boleh mempublikasikan tentang aku dan istriku. Baik. Nyonya, ada orang yang mencari Anda di gerbang. Selamat siang. Nyonya Gu, ini hadiah dari Tuan Gu untuk Anda. 10.000 mawar, dibagi menjadi 100 buket, setiap buket 100 tangkai. Silakan tanda tangan, semoga harimu menyenangkan. Nyonya Gu, bisakah kami mewawancarai Anda sebentar? Nyonya Gu, bolehkah saya bertanya? Mawar-mawar ini, semuanya hadiah dari Tuan Muda Gu. Bukan, bagaimana Anda bisa dalam waktu sesingkat ini membuat Tuan Gu jatuh cinta pada Anda? Tuan Gu sangat baik pada Anda. Apakah Anda merasa sangat bahagia? Bahagia, tentu saja bahagia. Kalian capek? Ya, ambil satu buket mawar masing-masing. Ya, semoga harimu menyenangkan. Nyonya Gu, jangan pergi. Beberapa poin berikutnya pasti akan menjadi prioritas utama pekerjaan kita di paruh kedua tahun ini. Benar saja, semua wanita menyukai bunga. Gadis kecil itu pasti datang untuk berterima kasih dengan berlinang air mata. Guyan, apa kau sakit jiwa? Lucu apanya? Mengirim setumpuk mawar tidak perlu dibicarakan. Dan tanpa malu, mencari begitu banyak wartawan untuk datang. Sekarang ingin berperan sebagai pria baik. Sayangnya, seluruh dunia tahu bahwa kau adalah orang yang di hari pernikahannya meninggalkan istrinya untuk mencari wanita lain. Lain kali melakukan hal seperti ini lagi, aku akan meledakkan gedung divan milikmu. Istriku masih muda. Agak terlalu dimanjakan. Rapat dibubarkan. Bos juga takut istri. Ambil daftar orang-orang yang baru saja rapat. Kirim semuanya ke bagian keuangan. Bonus bulan ini dipotong setengah. Ya, saya akan segera pergi. Bagaimana bisa begini? Popularitasnya benar-benar diturunkan. Halo, lakukan sesuai perintahku. Awasi orang itu untukku. Nona Jiang, jangan khawatir. Aku jamin akan membuatnya hidup lebih buruk daripada mati. Tang Weiran, kau imut sekali. Tunggu saja. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkanmu. Kukira kau sudah menikah, tidak akan mengikuti kompetisi semacam ini lagi. Hal semacam ini tidak ilegal. Tapi aku tidak bisa sering datang lagi nanti. Kau ini, bagaimanapun juga harus tumbuh dewasa. Nighthawk, Nighthawk. Hari ini benar-benar beruntung, bisa melihatnya tampil. Ya, kemunculan Nighthawk sekarang tidak ada ketegangan lagi. Pasti mendapatkan tempat pertama. Nighthawk. Nona Nighthawk, aku melihatmu agak familiar. Apa kita pernah bertemu di suatu tempat? Ternyata Cheng Yuan. Kau tahu wanita keempat yang baru-baru ini diselingkuhi hingga menjadi tanah di atom. Wanita keempat itu. Aku melihatmu agak mirip dengannya. Anak orang kaya ini, kenapa setiap kali bertemu denganku? Dia bilang aku diselingkuhi. Tuan muda Cheng, jangan bercanda. Ini adalah pembalap mobil dewa, Nighthawk, gadis desa yang dinikahi pamanku. Bahkan tidak layak untuk membawakan sepatunya. Kau punya prasangka terhadap gadis itu. Dia bukan wanita biasa. Tuan muda Cheng, kau terlalu memujinya. Dia seorang gadis dari desa. Setiap hari menghadap tanah kuning, membelakangi langit, mungkin masih memungut kotoran sapi. Jika dia bisa menghidupkan sepeda motor, itu akan menjadi aneh. Gadis desa itu tidak memiliki bakat atau keterampilan apapun. Kurasa dia hanya tahu sedikit kungfu kucing tiga kaki. Tidak akan lebih dari itu. Jangan bicara tentang dewa balap. Jika seorang gadis desa bisa mengendarai sepeda motor, aku akan memotong kepalaku dan memberikannya padanya untuk dijadikan bola. Dewa balap Nighthawk. Bagaimana mungkin benar-benar gadis desa itu? Tang Weiran. Sungguh keterlaluan. Tang Weiran.
Benar saja. Itu kau, Tang Weiran. Tidak disangka kau benar-benar berani datang. Apa yang membuatku tidak berani datang? Aku telah memenangkan kejuaraan selama 3 tahun berturut-turut. Tidak akan berbeda kali ini. Kau jangan menyombongkan diri lagi. Perlombaan sepeda motor ini bukan memanah. Hanya mengandalkan keberuntungan saja. Jika tidak hati-hati, kau bisa mengalami kecelakaan fatal. Benar. Kau pasti menyamar sebagai dewa balap Nighthawk, Tang Weiran. Ku bilang padamu. Perlombaan hari ini, Raja Hiburan Internasional, diselenggarakan oleh keluarga Qin, apalagi diawasi langsung oleh Tuan Muda Qin. Bukan sembarang orang desa. Bisa membuat onar. Aku sarankan padamu, cepat pergi dari sini. Aku juga menyarankanmu, apa kau tidak kapok? Apa kau pikir rumah sakit ini rumahmu? Aku tidak keberatan mengantarmu lagi, aku beritahu kau. Karena ada paman keempat dan kakek yang melindungimu. Tapi hari ini, kau sendirian. Baiklah. Sebentar lagi balapan akan dimulai. Aku tidak punya waktu untuk mengajarimu. Kalau kau tidak terima, tunggu aku di pintu. Kau, gadis manis dari desa. Aku lihat. Sepertinya baru pertama kali melihat motor ya. Nighthawk adalah idolaku. Bagaimana mungkin kau? Kau masih ingin berpura-pura menjadi Nona Nighthawk. Lihatlah dirimu sendiri. Punya kemampuan itu atau tidak. Begini saja. Juara pertama kompetisi ini adalah 5 juta. Jika aku menang, kalian beri aku 10 juta. Bagaimana? Kalau kalah bagaimana? Memberi kalian 10 juta. Aku benar-benar tertawa terbahak-bahak. Nyonya Gu keempat. Kau sekarang mungkin mengeluarkan 1000 yuan. Akan sangat sulit. Nona An meremehkan Tuan Gu keempat. Kau istri macam apa untuk Tuan Gu keempat? Siapa yang tidak tahu? Wanita yang dicintai Tuan Gu keempat adalah Nona Jiang. Kau memaksa Nona Jiang dan Tuan Gu keempat tidak bisa bersama. Dia bahkan membencimu. Bagaimana mungkin memberimu uang? Benar-benar tidak tahu diri. Ini agak tidak tahu malu. Tahu ini apa? Ini dari Tuan Gu keempat. Suamiku yang memberi. Dia menyuruhku menghabiskannya sesuka hati. Dengan ini, kalian masih takut aku tidak membayar? Kartu hitam. Yan, bagaimana mungkin memberimu kartu hitam? Tuan Gu keempat gila ya? Bagaimana bisa memberikan kartu hitam kepada gadis desa? Kau tahu cara menggunakannya? Kartu hitammu itu pasti dicuri dari paman keempat. Terserah aku dapatnya bagaimana. Gu Jinyu. Aku tanya padamu. Berani bertaruh denganku? Ayo bertaruh. Hanya 5 juta saja. Itu hanya pengeluaranku selama 3 hari. Bodoh. Hei Tang Weiran, kau sebenarnya bisa apa tidak? Ini bukan main-main. Nighthawk. Qin Sunan ini dengan seenaknya menyetel sensitivitas pedal gas tanpa memberitahuku. Nighthawk. Orang desa ya, tetap orang desa. Jelas-jelas belum pernah melihat dunia, masih ingin pamer dengan motor. Tuan Gu keempat di kehidupan sebelumnya pasti telah membantai seluruh kota. Kalau tidak, bagaimana bisa sekarang menikahi gadis liar seperti ini? Salah. Sepertinya dia menyalip 2 kendaraan. Dia sekarang bukan yang terakhir lagi. Bagaimana mungkin? Tidak salah, kan? Ini tikungan tajam. Dia tidak mengurangi kecepatan. Lihat, gadis desa itu pertama. Nighthawk hebat sekali. Nighthawk. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan dia benar-benar Nighthawk. Apa dia menggunakan trik? Bagaimana mungkin jadi? Motornya disiapkan oleh panitia. Banyak penonton di sini yang melihat. Keluarkan perjanjian taruhan. Serahkan 5 juta. Kau. Jinyu. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Uang yang diberikan pamanku lebih banyak. Bagaimana kalau 5 juta ini kau yang bayar? Ayah bulan ini hanya memberiku 1 juta uang saku. Sudah dihabiskan.
Tang Weiran, jangan sombong. Hari ini kau hanya beruntung saja. Lain kali aku akan mengajak beberapa pembalap profesional. Kau berani bertanding, aku tidak berani. Cepat, akui kekalahanmu, bayar dan pergi. Baiklah. Bagaimanapun kau juga, sebagai orang yang lebih tua, bagaimana kau bisa memaksa orang untuk meminta uang seperti ini? Maksudmu kau mau mengingkari? Aku bukannya mau mengingkari dan tidak membayar. Sebagai cucu tertua keluarga Gu, aku punya banyak uang. Hanya saja, sejak dulu tidak pernah ada cucu memberi uang kepada kakek. Kau mengambil uangku. Aku takut kau berumur pendek. Tang Weiran, apa yang kau lakukan? Hentikan. Aku mendidik keponakanku. Apa hubungannya denganmu? Kau masih berani mengatakan kau cucu tertua keluarga Gu. Keluarga Gu adalah keluarga nomor satu di Huadu, berwibawa dan terkemuka. Anak-anak dari keluarga seperti itu seharusnya berhati mulia dan berjiwa besar. Kata-katanya dapat dipercaya. Lihat apa yang telah kau lakukan. Aku melakukan apa? Kau sudah 23 tahun. Kan, baru kembali ke negara lebih dari setahun. Perusahaan yang ayahmu serahkan, besar kecil tidak kurang dari 10. Semuanya bangkrut. Kalau mau dibilang bagus, kau adalah generasi kedua kaya yang pemalas. Kalau mau dibilang buruk, kau hanyalah anak manis. Memalukan nama keluarga Gu. Jinyu. Selamat ya, Ran-Ran kecil, menang 5 juta. Malam ini harus mentraktir. Ayo makan besar. Pergi. Kenapa? Aku sekarang sudah menikah. Kau perhatikan sedikit, Ci. Dulu saat kita bermain tanah liat, kita bergandengan tangan. Bahkan pernah tidur di ranjang yang sama. Sahabat baik selama belasan tahun, menjadi istri orang. Sakit hati. Tidak bisa bernapas. Pergi sana. Tuan dan Nyonya keempat datang sepagi ini. Kalau begitu hari ini aku harus masuk, menghormati kalian semua dengan beberapa gelas. Jangan hormati aku. Tokoh utama hari ini adalah Nona Cheng. Kau hormati dia saja. Serahkan, gadis sialan. Tunggu saja kau. Hari ini aku turun tangan sendiri. Pasti akan membuatmu hancur lebur. Di Huadu tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Weiran. Tuan keempat, kalian bisa datang, aku benar-benar sangat senang. Xiao Yu mengucapkan selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Ini hadiah untukmu. Terima kasih. Nona Cheng. Selamat ulang tahun. Jarang sekali hari ini semua orang ada di sini. Sebentar lagi, aku pasti akan menghormati kalian semua dengan beberapa gelas. Nona Jiang masih sangat muda. Sudah berpikir untuk merayu suami orang lain. Minuman yang kau berikan, aku benar-benar tidak berani minum. Jijik. Nona Cheng, kau salah paham. Aku dan Tuan keempat tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Memang tidak ada apa-apa. Weiran. Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan. Hari ini aku ingin secara resmi meminta maaf padamu. Weiran, maafkan aku. Bisakah kau memaafkanku? Tidak bisa. Aku bukan Bunda Maria. Minggir sana. Weiran, aku benar-benar tahu salah. Maafkan aku. Apa yang kau lakukan? Weiran, aku hanya ingin kau memaafkanku. Sebelumnya aku yang salah. Setelah itu aku ingin menjadi sahabat baikmu. Weiran, kau baik-baik saja. Hanya sedikit lecet. Tapi aku yakin, Nona Jiang juga tidak sengaja. Maaf. Aku pergi ke toilet sebentar. Baik. Trik kecil. Yao Yao. Temanku mana? Teman.
Mana ada teman? Kau saja yang bodoh. Jadi kau mencari hacker, meretas ponsel Ye Yao, mengarang dan menyutradarai sandiwara, bahkan jika kau tahu. Lalu bagaimana, selama Ye Yao aman, maka mudah. Sebentar lagi kau tetap harus berlutut. Memohon ampun padaku. Sayang sekali. Hanya dengan kau, ingin aku tinggal di sini. Tang Weiran. Aku tahu kau sedikit bisa bela diri. Jika ini biasanya, aku mungkin masih sedikit khawatir. Tapi hari ini, kau tidak hanya terkena satu jenis obat. Kau sekarang, apakah kau merasa seluruh tubuhmu panas, tidak punya tenaga sama sekali? Jadi bagaimana? Kau? Apa maksudmu? Jiang Jingqi. Aku sudah tahu sejak lama, kukumu beracun. Trik kecil seperti ini, masih bermain 2 kali yang sama. Sekarang aku akan memberitahumu, apa artinya kejam. Cepat keluar untukku. Bunuh wanita ini. Gadis ini cukup pedas juga ya. Nanti kalau mainnya kelewatan, pasti akan lebih seru. Gadis cantik. Kalian berdua tidak berguna. Cepat, cepat, dia hampir tidak tahan lagi. Cepat robek dia untukku. Cepat. Kau. Kau. Kau mau apa? Ini kan. Jiang Jingqi. Hari ini aku akan membalas dengan cara yang sama, membalas orang itu sendiri. Kau manis sekali. Jiang Jingqi, aku beritahu kau. Aku orang yang tidak bisa kau sakiti. Nanti. Nikmatilah perlahan. Gadis cantik. Memukulku lalu ingin kabur. Aku baik-baik saja. Ayo kita pergi. Ayo. Mereka berani menyentuhmu. Aku pasti akan membuat mereka hidup sengsara. Tidak perlu kau turun tangan. Cukup cabut kabel telepon mereka. Sita ponsel. Tunggu 1 jam saja. Tidak, tidak boleh. Semua ini karena Tang Weiran. Dia yang meracuniku. Tolong aku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa hidup di Huadu lagi. Aku tidak bisa hidup lagi. Yan, tolong aku. Aku sudah memberitahu media, besok pagi mereka akan datang untuk mengambil foto. Jadi besok media akan memotret, bukankah aku? Kau masih dianggap manusia, mulai hari ini. Hari-harimu yang baik telah berakhir. Baiklah. Kalian berdua bangun dan duduk. Nak, bangunlah. Terima kasih, Bibi. Bahkan jika Guyan tidak mau menikah denganku, aku juga akan menjadi anggota keluarga Gu, melahirkan keturunan keluarga Gu. Seumur hidupku, Guyan tidak akan bisa memutuskan hubungan denganku. Semuanya sudah hadir. Bagaimana denganku? Hari ini ada sesuatu yang ingin aku umumkan. Jingxi sedang hamil anak Jin Yu. Keturunan keluarga Gu harus diakui sebagai bagian dari keluarga. Oleh karena itu, pernikahan mereka akan diadakan 3 hari lagi. Adapun keluargaan, aku akan pergi ke sana untuk memberikan penjelasan. Tuan Gu, Anda juga datang untuk menghadiri pernikahan Jiang Jingxi. Baiklah. Kalau begitu kami pergi dulu. Sampai jumpa di pernikahan kita. Baik. Ran, jangan khawatir. Aku pasti akan menggantinya untukmu nanti. Pernikahan paling mewah. Siapa yang peduli? Tidak perlu menggantinya. Jika kau ingin mengadakan pernikahan lagi, pergilah sendiri. Jingxi, mulai hari ini kau akan menjadi seorang istri. Ayah berharap kau bisa menjadi istri yang baik dan bijaksana, mengurus suami, mendidik anak,
dan berbakti kepada orang tua. Biasanya, ayah juga merupakan pendukung kuatmu. Selama ayah masih hidup, akan selalu melindungimu. Ran. Selama ayah masih hidup, akan selalu melindungimu. Ya. Ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Tiba-tiba aku teringat beberapa hal yang tidak baik. Adik seperguruan, kenapa kau tiba-tiba meneleponku? Tentu saja aku merindukanmu. Kapan kau bisa datang? Jam 3 sore. Apakah kau ada urusan? Sebenarnya bukan masalah besar. Hanya saja, aku merasa ingatanku akhir-akhir ini bermasalah, dan ingatanku sebelum usia 6 tahun benar-benar hilang. Menurutmu, apa aku punya masalah dengan otakku? Memang ada sedikit masalah, ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu. Baiklah, aku akan menjemputmu sore nanti.